Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita murojaah dulu para ikhwan. Kemarin saya jelaskan di antara dosa besar yang kita bahas bab 3 adalah tentang apa itu para ikhwan? Dosa sihir. Salah satu dosa sihir, salah satu bentuk kemusyrikan adalah tatoyur. Apa itu tatoyur? Masih ingat? Iya, menentukan nasib kita jalan atau tidak jadi dengan menggunakan apa? Burung. Ya, burung dilempar ke atas. Kalau burungnya terbang ke kanan, berarti perjalanan kita lanjut. Baik nasibnya. Tapi kalau dilempar burungnya terbang ke kiri, berarti bukan wetonnya untuk safar. Nah, ini kalau hari ini tatoyur lebih luas lagi. Antum sebutkan 3 contoh tatoyur. Apa yang pertama? Mengundi nasib dengan rasi bintang. Kalau Sagittarius, nasibnya begini-begini. Yang pertama. Yang kedua apa lagi? Ya, ramalan hari. Kalau lahirnya Rabu Pon, berarti nanti nikahnya harus hari ini. Nah, nggak ada hubungannya. Kecuali boleh kalau itu ada sebabnya. Seperti ada sebab yang makul. Contoh, jangan bulan September curah hujan tinggi menurut BMKG, itu boleh. Karena itu apa? Ada sebabnya. Ada sebab, ada ilmunya. Tapi kalau tidak ada kaitannya apa? Awal bulan orang banyak gajian, ada sebabnya. Iya, ini makul. Ini makul. Apalagi contoh tatoyur para ikhwan, tadi rasi bintang. Kedua, menentukan tanggal nikah dengan apa? Weton. Yang ketiga apa contohnya? Jadi kalau mau hajatan nunggu musim panen ya. Itu juga makul. Tidak masalah. Tapi yang tidak makul, tidak ada hubungannya dengan sebab musabab, ini tersebut dalam Islam dengan bahasa tatoyur. Oke, kemudian Imam Az-Zahabi menjelaskan dalam kitab ini, kitab Al-Kabair, saya bacanya urut ya dari bab 1 sampai selanjutnya insyaallah kita sampai pada bab tarkus shalah, yaitu dosa besar adalah meninggalkan sholat. Nanti saya akan jelaskan apa makna meninggalkan sholat. Apakah orang benar-benar nggak sholat atau masih sholat tapi juga bisa disebut meninggalkan sholat. Ya, ini perlu sekali babnya untuk kita bahas. Kita mulai. Yang pertama, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Dalilnya adalah dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ini nanti ada kaitannya juga dengan kebiasaan hari ini. Orang ninggalin sholat biasa aja karena alasan lembur sehingga bangun kesiangan. Gimana kalau bangun kesiangan? Ya kalau kesiangan sekali masih ada sebab musabab. Tapi kalau berulang kali, kemudian dia setiap gaya tidurnya berubah. Dulu 10 tahun yang lalu orang jam 10 udah tidur. Sekarang main game online jam 1 masih terasa sore. Jam 2 baru tidur. Sehingga subuhnya kesiangan dan itu berulang-ulang. Apa ancaman Allah untuk orang-orang seperti ini? Ya, mudah-mudahan kita belajar ini agar faedahnya kembali pada diri kita. Kita semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Dalam surat Maryam Allah Ta'ala mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Mereka meninggalkan golongan atau generasi setelah mereka. Adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat, nuruti nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka kelak akan menemui ghayya. Ghayya ini tafsirnya ada 2. Yang pertama, mereka akan menemui kebuntuan, kesesatan. Orang kalau sudah meninggalkan salat, menuruti hawa nafsu, semua keinginannya dituruti, maka dia menemui jalan kesesatan. Dalilnya ada seorang artis senior ya. Antum yang kelahiran 90-an insya Allah tahu kalau saya sebutkan namanya. Udah kaya raya, udah tayang di berbagai TV besar, diundang kemana-mana, kaya raya tapi duit habis. Sampai jual rice cooker, istrinya yang lagi ada nasinya. Sampai jual tabung gas. Gara-gara apa? Meninggalkan sholat. Ngikutin semua keinginannya. Dia pengen ngefly, ngobat. Sehingga hartanya habis. Jadi hari-harinya dia minta ke abangnya uang, minta ke adiknya uang, minta ke kakaknya uang, hari-hari seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah beliau sudah bertaubat. Ini menceritakan pengalamannya. Maka kalau antum belum dengar ceritanya, saya ceritain ke antum. Jadi apa yang Allah gambarkan ini ada kenyataannya. 2 golongan, adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mereka menuruti apa? Hawa nafsu. Keinginan diturutin, dibiayain, dikasih waktu. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka kelak akan mendapati ghayya. Ghayya tafsirnya ada 2. Yang pertama tidak apa? Kesesatan. Jalan pikirannya sesat. Yang kedua, ghayya maknanya adalah wadin fi jahannam. Nama lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Jadi Allah sudah membuka nama-nama tempat di neraka, di antaranya adalah
sakor. Disebutkan dalam Al-Quran, apa ayatnya? Ma salakakum fi sakor. Ahli surga kaget ketemu temannya waktu di dunia, kayaknya orang baik. Loh, kok kamu di neraka? Ma salakakum fi sakor. Kenapa ente ada di sini? Mereka meminta kepada saudara-saudara mereka yang di atas, yang di surga, tolong berikan kami apa? Air. Innallaha harramahum 'alal kafirin. Allah mengharamkan air untuk orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir yang ada di dalam neraka. Yang di atas juga kaget, loh kenapa ente di sini? Dulu di dunia kenal, sahabatan mungkin, atau mungkin penggemarnya, atau dia mungkin subscribe channel dia. Loh kenapa ente di sini? Masalakakum fi sakor, saling kenal. Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami ketika di dunia kami tidak sholat. Diwawancarai sama Bang Haji Romah, subscribernya udah jutaan. Ya, hartanya nggak kurang-kurang. Gimana sholat ente? Ya kadang-kadang Pak Haji, kadang sholat, kadang enggak. Tapi kebaikan saya masih banyak. Saya mungkin masuk surga dengan cara yang lain. Pak Haji Romah langsung bener tuh bilang, oh nggak bisa. Kalau orang nggak jaga sholat, dia nggak bisa ketemu surganya Allah. Karena kuncinya surga adalah apa? Sholat. Dia baru sadar, oh nggak bisa ya. Jadi ente mau sedekah sebanyak apa, kalau sholat antum nggak beres, nggak bisa. Karena as-sholatu imaduddin. Sholat ini tiangnya agama. Kalau tiangnya nggak ada, rubuhlah Islam dia. Atau bangunan Islamnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah. Makna ayat di atas, orang yang menyanyiakan sholat bukan berarti, ini kata Ibnu Abbas, bukan berarti orang yang meninggalkannya sama sekali, nggak pernah sholat sama sekali, enggak. Bukan itu yang dimaksud menyanyiakan sholat. Tapi adalah walakin akharuha an auqatiha. Tapi mereka yang melaksanakannya di akhir waktu. Nah, ini saya jelaskan makna sholat di akhir waktu itu apa para ikhwan? Menunda-nunda. Menunda-nunda sampai jam berapa? Duhur dekat asar. Ya. Bukan itu para ikhwan. Yang dimaksud dengan menunda, yang dimaksud dengan mengakhirkan waktunya adalah qala Sa'id bin Al-Musayyib, Imam Tabi'in, ulama besar zaman Tabi'in, hidup setelah sahabat. Namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Ini cucunya sahabat rahimahullah mengatakan Allah yusalli dhuhra hatta ya'til asra, yaitu orang yang melaksanakan salat di luar waktunya. Jadi kalau zuhur itu batasnya asar, dia salat zuhur setelah masuk waktu salat asar. Jadi kalau masih jam 2 boleh. Mengapa demikian? Saya jelaskan. Jadi yang disebut dengan wajib itu ada dua jenis. Dilihat dari waktunya, yaitu wajib 'alal faur, yang kedua wajib 'ala tarakhi. Wajib 'alal faur adalah wajib yang langsung, nggak bisa ditunda. Atau dalam bahasa lain usul fikih mengatakan mudayyak, wajib yang waktunya itu langsung. Contohnya apa? Contohnya puasa Ramadan. Tanggal 1 ya sahur langsung puasa. Nggak bisa, saya puasanya besok, nggak bisa. Karena memang itu 'alal faur, langsung. Haji kapan dilaksanakan para ikhwan? Tanggal berapa? 9, 10. Ditunda tanggal 11 bisa? Nggak bisa, itu wajib 'alal faur. Wajib yang langsung harus dilakukan kalau masuk waktunya, nggak bisa ditunda. Nah kalau sholat, ini wajib 'ala tarakhi. Dia ada spare waktunya. Jadi sholat zuhur dikerjakan jamaah itu paling bagus. Paling bagus. Tapi kalau nggak sanggup atau anak-anak masih latihan, dia bisa sholat di rumah. Masih latihan. Atau orang baru belajar Islam. Ya. Jadi kalau kita motivasikan sedikit-sedikit agar orang mencintai agama Allah. Selama di hatinya ada iman, dia menjalankan sholat, maka insya Allah agamanya baik. Kalau dia nggak pernah ke masjid gimana Ustaz? Dia sholat nggak di rumah? Selama dia jaga sholatnya, insya Allah nggak apa-apa. Karena para ulama berbeda pendapat dan pendapat yang kuat adalah sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya apa para ikhwan? Amalan yang kita lakukan kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak lakukan, kita rugi. Tapi nggak dosa. Kita rugi, kita nggak dapat apa fadilahnya. Bagi orang yang sudah multazim, sholatnya diusahakan terus ke masjid. Tapi bagi yang latihan, bertahap. Sehari 2 kali ya, zuhur asar ke masjid. Maghrib isya ke masjid. Nanti tingkatkan lagi sehari 3 kali. Sekarang yang saya bahas adalah kalau sholat itu batasnya adalah azan berikutnya, zuhur batasnya azan asar, asar batasnya azan maghrib, insya Allah antum semuanya selamat. Kecuali subuh. Subuh ini waktunya bukan sampai zuhur. Ya, wah ini kan belum masuk zuhur nih, jam setengah 10 masih boleh, enggak. Kalau zuhur itu batasnya apa para ikhwan? Tulu'is syams, matahari terbit. Asyuruk, udah terang. Nah itu udah kebluk kalau kata orang Jawa ya, kebluk siangan gitu kan. Nah kebluk ini ada 2 hal.
Satu, memang kita kesiangan, betul-betul kesiangan, atau yang kedua sebabnya kita bikin. Kalau yang pertama berlaku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an sholatin." Siapa yang ketiduran, au nasiha, atau dia lupa. Tadi saya belum sholat ya? Tadi rapat, habis rapat, oh iya tadi belum sholat. Nah, apa kata Rasulullah? "Falyusalliha hina dzakaraha." Dia langsung sholat saat itu juga, saat dia ingat atau saat dia bangun. Astagfirullahaladzim, 6:30 langsung ambil air wudhu. Ini kalau ketiduran. Sebabnya kita tidak buat. Tapi kalau sebabnya kita buat, berarti kita meninggalkan sholat secara sengaja. Ini saya beri catatan adalah kalau antum zuhur ke asar, ini waktunya agak panjang. Tapi kalau asal ke maghrib pendek, karena jangan sampai matahari bukan hanya terbenam, matahari sudah menghadap ke barat, jam 5 ke atas itu sudah sebaiknya jangan, karena itu waktu dua tanduk matahari di antara dua tanduk syaitan. Itu makruh sholat. Bahkan sholat sunnah pun tidak dilakukan di waktu itu. Waktu terbenam matahari dan waktu terbit itu bukan waktu untuk sholat. Tapi kalau sholat wajib, antum ketiduran masih boleh diselamatkan. Kalau tidak, ya tidak-tidaknya telat, jangan terlalu telat lah. Jam 4 sudah sholat. Sebaiknya ke masjid, ini yang paling afdol. Karena kita dapat banyak fadilah. Jalan ke masjid, kita dapat fadilah. Sholat jamaah 27 kali lipat, kita dapat fadilah. Kalau mereka sholat kegiatan, tumben gak ada. Jajan mati, mereka takziah mereka. Jajan mati. Karena biasanya nggak pernah nggak di masjid. Hatta yuhada bainar rajulaini. Sampai kalau mereka sakit pun dipapah di antara dua orang agar bisa ke masjid. Nah, ini yang sudah bisa istiqomah. Tapi kalau belum istiqomah, sekurang-kurangnya jaga sholatnya. Jaga sholat. Yang kedua, sekurang-kurangnya jaga agar pada waktunya. Jadi kalau dengan anak-anak nih, anak-anak, ayo sholat, lagi capek, ya udah, penting sholat ya di rumah. Abi tinggal ke masjid, abi tinggal ke musola, ayah tinggal ke musola, ayah tinggal ke masjid. Daripada dipaksa nanti dia kapok besar sih kan. Kemudian yang penting kita sebagai orang tua mengingatkan dari umur 7 tahun sampai 10 tahun diingetin terus. Kalau umur 14 tahun ya diingetin terus. Ngajak ya. Karena tugas kita adalah al-balagh, menyampaikan. Taufiknya dari Allah. Kita berharap kita ngajak terus, setiap ajakan kita ini ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu. Jadi jelas ya para ikhwan ya, menyanyiakan sholat maknanya melaksanakan sholat di akhir waktu. Apa di akhir waktu maksudnya? Sampai waktu sholatnya itu sudah habis. Ya, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Ini yang disebut orang yang menyanyiakan sholat ini yang sampai waktunya habis. Keterlaluan gitu. Apalagi yang tidak sholat secara sengaja. Al-Musayyib mengatakan wahwa alla yusalli adzuhra hatta yatil asr. Dia enggak sholat zuhur kecuali setelah masuk waktu asar. Wala yusalli al-asra ilal maghrib. Dan dia enggak sholat asar sampai dengar azan maghrib. Wala yusalli al-maghrib ilal isya. Enggak sholat maghrib sampai datang waktu isya. Wala yusalli al-isya ilal fajr. Enggak sholat isya sampai subuh. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah atau neraka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu yang salatnya lalai. Apa maknanya? Mutahawinun, memudah-mudahkan salat. Entar aja lah, besok aja kalau udah kaya, besok aja kalau udah sempet. Antum aja dulu wakilin perwakilan. Enggak bisa begitu. Nitip gitu, kayak absen. Enggak bisa. Mutahawinun, orang yang salatnya gampangin sholat. Ntar aja sholat id. Ya, ntar aja tarawih gitu ya. Hari-hari nggak lengkap. Ya, sekurang-kurangnya muslim itu lengkap ya. 5 kali. Meskipun nanti dia nggak bisa ke masjid. Tapi masih sholatnya bagus. Insya Allah masih baik. Kemudian, qala Sa'id ibn Abi Waqqas. Seorang sahabat Rasulullah mengatakan, Sa'altu Rasulullah. Saya pernah bertanya sama Nabi. Anil ladzina hum an salatihim sahun. Tentang orang-orang yang sholatnya lalai. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, huwa ta'khirul waqt, yaitu orang yang mengakhirkan waktu sholatnya. Ai ta'khirus shalah an awqatiha, yaitu orang yang sholat tapi sholatnya udah lewat waktu. Insyaallah kalau di depan saya ini nggak ada yang begitu ya Pak Ikhwan ya. Insyaallah. Kalau di belakang kita mungkin nggak ada juga insyaallah ya. Insyaallah nggak ada juga. Apalagi dakwahnya Riasa TV ditonton banyak orang, gitu kan, sehingga menginspirasi. Saya rasa sekarang ini muslim kalau nggak sholat mungkin jarang ya, kecuali yang belum sampai pada mereka ayat-ayat ancaman tentang orang-orang yang tidak sholat. Tapi kalau sudah sampai pelajaran ini pada mereka, insya Allah mereka sholat. Karena sholat ini
Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Arihna bis salat ya Bilal." Bikin kita istirahat, tapi caranya gimana? Bilal suruh qomat atau salat. Jadi orang kalau menjaga salatnya, dia pikirannya terjaga, ketenangan jiwanya terjaga. Sehingga kenapa sekarang gelombang mu'alaf itu banyak di barat, di Indonesia juga banyak. Karena sebagian orang mengira bahwa kalau mau tenang itu nge-fly. Ternyata nge-fly ngabisin duit. Keluarganya nggak terima, keluarganya KDRT. Anaknya terlantar, anaknya dikasih Ferrari nabrak, gitu kan. Anaknya dikasih Mercy nabrak di jalan tol misalnya. Ternyata dia nggak mendapatkan itu semua. Kasih Rubicon nginjek kepala anak orang misalnya. Ini kan gimana sih? Ini yang lebih sadis lagi para ikhwan. Wanitanya muslimah pacaran sama orang kafir. Kafirnya kaya, entah mungkin yang dilihat apanya, gantengnya atau kayanya kita nggak tahu. Qadarullah, ini kalau nggak hati-hati ya. Pacaran, setelah jalan pacaran 5 bulan diajak ke diskotik, dua-duanya mabuk, pertengkaran terjadi, nggak sadar pertengkarannya kenapa. Pukul pakai botol kepalanya, tendangin, tapi dia sempat kirim voice note. Saya nggak tahu salah saya apa. Orang mabuk kan, otaknya tertutup. Akhirnya apa? Dia disiksa sama pacarnya sendiri, sampai di parkiran ditabrak sampai mati. Dan itu gilanya laki-lakinya masih merekam sambil ketawa-ketawa. Ditanya saat Pak, ini kenapa? Nggak tahu. Saya mau lewat, dia udah di situ Pak, nggak tahu. Nggak sadar. Maka Islam melarang segala sesuatu yang menghilangkan akal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi para ikhwan. Tentara Israel lagi pada mabok kan, lagi pada minum, nggak sadar itu. Di sana tuh orang lagi pada hidup. Di kegelapan itu ada mata-mata yang lagi nyala, tangannya sudah di bundukiyah, itu. Tangannya udah di pelatuk, ya, yang dia tembak aja udah. Ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau mau nyerang musuh, itu kapan nyerangnya para ikhwan? Kapan para ikhwan? Setelah sholat subuh. Apa dalilnya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Rasulullah itu kalau mau nyerang suatu kaum, yatasamma'ul adzan. Dengerin dulu, ada azan nggak? Di sana ada azan nggak? Oh, di sana nggak ada azan, berarti fix sana nggak ada muslim, aman. Langsung diserbu sama Nabi. Maka disebutkan dalam surat Al-Adiyat, fal mughirati subha, yaitu kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh. Kenapa di waktu subuh? Waktu subuh bagi muslim itu seger-segernya, baru bangun, udah lega istirahat. Sedangkan orang kafir, dia malamnya judi, malamnya musik, baru mau tidur jam 3. Sehingga kalau bangun lagi lemes-lemesnya itu kan. Nah, maka fal mughirati subha, yaitu yang menyerang di waktu subuh. Maka dalam sejarah Rasulullah jarang sekali kalah. Karena di antara strateginya adalah memilih waktu. Inilah bedanya malam seorang yang mukmin dan yang orang-orang kafir. Orang kafir malamnya dia diskotik, malamnya dia naik klub, namanya aja naik klub ya. Apa artinya naik? Malam ya. Waktunya orang tidur. Kalau orang Islam punya pegangan, waja'alna an-nahara ma'asya waja'alna al-laila libasa. Siang dijadikan oleh Allah untuk bekerja, malam dijadikan Allah selimut. Maknanya selimut apa? Tertutup. Tutup pintunya, tutup matanya, istirahat. Maka kehidupannya normal. Inilah para ikhwan dirahmati Allah Ta'ala. Ini cukup panjang, saya akhiri dengan ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita semua dipanggil sama Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ayat ini manggil saya, manggil antum semuanya. La tulhikum. Janganlah membuat lalai kalian. Apa itu? Amwalukum. Harta kalian. Loh, harta bisa bikin lalai? Bisa. Dijelaskan para mufassir, yang dimaksud melalaikan kalian adalah harta itu faman ishtaghala bimalihi fi bai'ihi wa syira'ihi. Orang yang sibuk dengan hartanya fi bai'ihi wa syira'ihi, jual belinya. Dia sibuk memikirkan orderannya, jual belinya. Wa ma'isyatihi, atau sibuk kerja tadi. Dari pagi sampai sore. Jangan, kata Allah, jangan disibukkan kalian oleh harta kalian, oleh ma'isyah kalian, wala auladukum, atau disibukkan oleh anak-anak kalian, ngurus anak-anak sampai sibuk lupa waktu. Dari apa? An dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Apa makna zikir kepada Allah? Apa makna zikir kepada Allah para ikhwan? Para ulama mengatakan, para mufassir, yang dimaksud zikir di sini adalah salat. Jadi salat itu dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah beberapa ayat itu sebutannya salat. Karena Allah mengatakan dalam surat Thaha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis salata lidzikri. Lakukanlah salat untuk mengingatku. Maka salat itu adalah zikir, salah satunya, sebutannya. Di sini Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melengahkan kalian dari zikir kepada Allah. Maknanya, janganlah harta kalian cari maisha terlalu sibuk atau sibuk ngurus anak sampai lupa salat kalian. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berlaku demikian, faulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang kehilangan banyak hal. Jadi khasir itu kalau diterjemahkan rugi, saya terjemahkan dengan terjemahan yang kedua. Apa maknanya khasir? Khasir itu kehilangan sesuatu yang berharga. Contohnya, kalau habis banjir, terjadi banjir, la samahallah. Kemudian diwawancara, apa yang Anda rasakan? Ana khasirtul bait, wa khasirtu walidi, khasirtu abnai. Saya kehilangan rumah saya. Wa khasirtu abnai, kehilangan anak saya 3, hanyut semuanya. Jadi khasir di sini kalau diartikan rugi pas ya. Saya rugi rumah saya, saya rugi anak saya, kan enggak kan? Tapi apa? Kehilangan sesuatu yang berharga. Karena nggak mungkin juga disebut ana khasirtul kub, saya kehilangan cangkir saya. Nggak mungkin. Karena cangkir apa? Nggak ada harganya. Tapi kalau rumah, kendaraan, anak, nah itu. Orang mesti bilangnya apa? Wa khasirtul bait, wa khasirtul aulad, wa khasirtul Saya kehilangan ibu saya dalam Covid kemarin. Ibu saya yang saya sangat cintai meninggal misalnya seperti itu, ya. Faulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang kehilangan kesempatan yang berharga ya di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab di hadapan Allah nanti di hari kiamat adalah as-salah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, terjaga, maka dia telah selamat dan dia telah berhasil. Wa in naqasat, kalau salatnya kurang, faqad khaba, dia kehilangan dan khasira, dan dia rugi. Baik, demikian tadi para ikhwan. Oh, ini ada 2 hadis. Saya tutup dengan 2 hadis ya. Saya baca artinya saja. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana." Perjanjian di antara kami, wa bainahum, dan di antara mereka, kata Rasulullah, as-salah, yaitu ada pada salat. Perjanjian antara kami dan mereka itu salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka dia adalah kafir, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Muslim. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Seorang hamba itu dia mukmin atau kafir terletak pada tarkus shalah. Kalau dia meninggalkan salat, dia jatuh pada kekufuran. Atas dasar hadis inilah maka sebagian ulama mereka berpendapat orang kalau tidak salat sengaja, dia tidak digolongkan orang beriman atau dia kufur. Kalau mati dia tidak disalati. Maka orang yang nggak diketahui pernah salat atau tidak tahu, bisa tidak disalatin menurut mazhab ini, dan ini kuat. Bahkan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini yang berpendapat kafir. Tapi berpendapat fasik, orang meninggalkan salat dihitung fasik kalau meninggalkannya karena malas. Tapi masih mengakui dalam hatinya bahwa itu hukumnya wajib. Dia masih menyadari saya salah, tapi saya malas. Ini fasik. Tapi kalau dia sudah mengingkari hukumnya, saya udah makrifat, nah, udah nggak wajib lagi sholat. Nah, udah wali, udah nggak wajib lagi sholat misalnya. Nah, ini udah bisa kufur. Waliyadzubillahi min dzalik. Demikian para ikhwan, tentang dosa besar yang keempat. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok tentang dosa besar yang kelima, yaitu orang yang menahan zakat. Mani'uz zakah. Bagaimana Allah menggambarkan orang yang tidak berzakat padahal dia diberikan kemampuan Allah, nanti dia akan dililit ular. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.